Halo, assalamualaikum semuanya. Ini adalah video pertama gua nge-review alat-alat perlengkapan untuk touring gua kali ini. Karena selama ini gua dan teman-teman gua touring itu kayaknya nggak pernah nggak pernah di videoin, dan juga nggak pernah pakai intercom. Jadi kita nggak punya action cam, nggak punya intercom. Gue mengakalinya lah, karena gue nonton di YouTube tuh ya kan, gue akalin ternyata bisa pakai HP dengan cara ini. Alat ini adalah namanya body chest strap ya guys ya. Ini nanti pas dipasang ke badan kita nih, body tuh. Nah, nanti di sini buat HP-nya ada di dada kita. HP yang gue gunain juga kebetulan kan ada ya, lumayan lah HP, walaupun HP 5 tahun yang lalu, yang penting makan kameranya. Walaupun layarnya juga udah warna-warni, ini udah bergaris-garis. Nah, di dalam paket pembelian body chest strap ini nih ya, dari TAF Studio ya, biasa juga gue beli barang-barang, ada juga tuh mereknya Tafwear. Kali ini nama mereknya TAF Studio. Nah, ini gue pilihan paketnya ada yang karet pengaman HP ya, tapi gue milihnya yang bundling mic aja nih, karena biar gue bisa nge-record suara gue juga karena terus ini kan juga nggak pakai kabel, jadi nggak wireless dia. Tapi ternyata gue baru inget kabelnya ini 3,5 mm nih, jack 0,5 mm. HP gue udah tipe C, jadi gue beli lagi nih alat namanya DAC ya istilahnya kayak converter lah, dari 3,5 ke Type C. Ini kisaran harganya kalau nggak salah di 60.000 ke atas lah pokoknya. Nah, untuk kedua barang ini lebih lengkapnya ada di deskripsi, nanti saya cantumin. Oke. Nah, ini untuk DAC-nya dari QKZ ya. Jadi dari jack 3,5 mm ini ke Type C nih, dan kotaknya juga lumayan ini guys, tuh lumayan hard case, murah tapi udah dapet hard case. Jadi kita nggak usah beli case lagi untuk si mic ini, lumayan ya kan. Nah, untuk besok sebelum acara touringnya itu kan di hari Jumat, berangkat malam Sabtu berarti. Nah, besok masih ada hari Kamis. Gue coba dulu untuk tes pas gue berangkat kerja, apakah dengan mic yang seperti ini bagus dari meredam angin ya, terutama kan kalau namanya di jalan itu kan anginnya yang perlu diredam. Nah, kebetulan gue juga pakai helm half face. Gimana hasilnya nanti dan kualitas si videonya ini ya. Ini untuk settingan kamera handphone saya yang saya gunakan. Untuk di kamera handphone saya itu saya setelannya di Full HD 30 fps, lensanya yang di 0,5. Kenapa lensa yang 0,5? Biar wide kamera nih, wide angle, jadi pemandangan lebih luas. Kalau normalnya kan ini satu nih. Dan kenapa Full HD 30 fps juga, karena di Full HD 6 fps nya itu nggak kebuka tuh full lensa 0,5 nya wide angle kameranya. Nah, mungkin untuk di HP lain mungkin ada ya Full HD 60 fps nya mungkin ada yang kebuka nih wide angle nya, tapi kalau di kamera handphone saya di Full HD 30 fps doang kebukanya. Itu aja, nanti kita coba langsung di motovlog. Oke? Berlama-lama kemudian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana guys kira-kira kelihatannya? Dari suara-suara anginnya, suara di sekitar ambience ya istilahnya, terlalu masuk apa enggak nih pakai mic murah, mic bundling
namanya juga mic bundling sama body chest strapnya nih. Jadinya begini. Oh iya, ini saya lupa dari tadi, lupa tutup kaca helm. Cuma saya micnya itu ditaruh di dalam balaklava. Saya sempilin tuh micnya di dalam balaklava di samping mulut. Tapi kondisi kaca belum ketutup nih. Sekarang kondisi kacanya nih udah ketutup nih. Tuh. Apa ada perbedaan suara-suaranya? Oh. Ini ada lampu CR7. Ya lumayan lah. Nggak usah bongkar-bongkar headlamp. Tinggal pasang di sini aja. Murah meriah. Karena keterbatasan biaya. Jadi pakai yang ada aja. Walaupun diledekin sama temen, dikira kita pasang kamera CCTV, anjay. Tapi nggak apa-apa, yang penting fungsinya lampunya lumayan terang buat di malam hari. Ini kemarin saya beli pas touring ke Tasikmalaya tuh, yang niatannya pengen ke Gunung Galunggung, tapi batal ke Gunung Galunggungnya guys, gara-gara hujan, orangnya juga pada mager. Ya udahlah. Nah, kali ini kita nggak ke daerah-daerah gunung, daerah yang tinggi. Kita ke ujung kulon, pantai-pantai. Ini saya coba, jalanannya agak-agak rusak ya. Pakai stabilisasi video, hasilnya begini. Pakai mic murahan. Pokoknya ini micnya saya selipin ke dalam balaklava saya ya. Saya taruh deket samping mulut, di pipi lah ya berarti ya. Ini helm half face. Micnya tapi ada busanya ya, pakai ada busanya gitu ya, lumayan buat ngeredam angin. Saya nggak tahu hasil kayak gimana. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Jadi buat besok touring ini udah aman. Nah selain itu, ini kan kamera ya buat penggantinya action cam lah ya. Terus intercam juga. Teman-teman saya juga tuh pada belum punya intercom. Jadi kalau touring tuh nggak ada komunikasinya kayaknya gimana gitu ya. Nah jadi saya udah saranin ke teman-teman saya, siapin aja headset apa aja, mau headset kabel, mau headset bluetooth. Cuman saya rekomendasinya headset kabel. Kenapa? Karena kalau headset kabel kan dia ada mic-nya tuh. Mic-nya bisa kita deketin ke mulut. Tapi kalau headset bluetooth, satu dia bluetooth wireless, dia nggak bisa kita deketin tuh mic-nya ke mulut. Nah, dia cuma nempel di pipi aja deket telinga. Nah, terus kan situ satu. Kedua dia ketutup helm, jadi kedap gitu. Saya nggak tahu ya hasilnya udah gitu di jalan. Hasilnya gimana kalau pakai headset bluetooth tuh, mic-nya saya belum pernah coba sih. Nah terus kan headset bluetooth juga kan tergantung device-nya. Kalau headset bluetooth 100.000, saya nggak tahu tuh mic-nya jadinya gimana suaranya. Bisa jadi kecil suaranya. Nah kalau pakai headset kabel, walaupun murah, dia cuman 50 ribuan, tapi pas deket mulut suaranya lebih oke gitu. Ini saya dari tadi jalan di kisaran 30-an ya. Nanti saya coba kecepatan di atasnya, apakah suara anginnya masuk atau gimana. Oke. Nah ini jalan udah agak lancar nih dari sini nih, menuju ke arah Kunciran tuh. Jadi kecepatan berapa ya, 60-an apa tadi ya, 60-70 lah.
Suara anginnya nggak tahu nih, saya juga belum tahu hasilnya. Enam puluh 70 tadi kayak tadi, saya coba lagi, coba. Jadi tuh nanti micnya ada dua ya guys ya yang saya pakai. Yang satu mic yang sekarang ini saya pakai buat nge-record, masuk ke record kamera. Nah, terus mic yang satu lagi nanti saya gunakan untuk Discord. Jadi saya punya headset IM gitu ya, headset IM-nya gitu. Dia ada tangkai mic-nya. Nah, itu jadi bagus tangkai mic kayak mic ya kayak kontak center gitu, ada tangkai mic-nya. Tapi headset IM. Nah, itu saya belum coba. Nah, itu nanti buat saya pakai buat Discord. Pengganti intercom ya guys ya. Pada kagak kebeli, intercom gak kebeli, action cam gak kebeli, ya kita pakai alternatif aja yang kita punya, yang murah meriah. Oke. Kalau ada rezeki ya kita beli nanti, cicil. Ini juga kita baru coba trial video ini, belum tahu hasilnya. Nanti mudah-mudahan videonya hari ini dan kedepannya bagus, view-nya bagus, subscriber-nya bagus, penghasilannya bagus, bisa kebeli equipment yang lain, alat-alat yang lain buat touring selanjutnya. Lumayan ya kan. Iya. Nah sekarang ini kalau hasilnya oke, saya bisa terus videoin apa aja sih sebenarnya, nggak mesti touring sama teman saya. Nanti bisa jadi saya jalan sendirian atau jalan berdua sama temen, bisa juga. Saya mau explore tempat yang lainnya menggunakan handphone gitu. Tapi emang size-nya gede loh ini handphone, pakai kamera handphone. Jadi harus apa ya, harus dikosongin dulu HP-nya. Ya nggak dikosongin juga sih, disisain lah space memorinya buat video ini. Dan kalau penuh ya saran saya sih punya inian ya, punya USB Type C. Jadi bisa langsung dipindahin mentahan videonya buat kita edit nanti. Jadi udah di record berapa menit, setengah jam atau sejam, nah, kita pindahin dah tuh ke USB. Saya juga nggak tahu nih kuotnya berapa lama, soalnya space memori saya juga tinggal dikit. Ini sekalian ini juga ya, ngetes kekuatan baterai saya. Kira-kira kuatnya dia nge-record tuh berapa lama sih? Nge-record sekian menit dengan resolusi Full HD 30 fps ini berapa lama dia kuatnya? Saya sekalian mau ngetes itu juga. Oke, kamera oke, bisa. Stabilisasi video bisa, mic bisa. Tapi kalau baterainya ternyata drain banget ya, boros banget, ya nggak bisa diandalkan juga sih. Paling kita ngakalinnya nanti kita colok power bank, tapi nggak bisa juga colok power bank sambil colok gitu power bank, kan slot Type C nya lagi dicolok mic. Ya itulah guys kekurangannya kalau pakai mic kabel, bedanya sama dengan mic Bluetooth. Tapi kalau pakai mic Bluetooth ya kan, kita bisa sambil colok cas power bank, ya itu dia kelebihannya mic Bluetooth.
Kalau mic kabel kita colok Type C nggak bisa ngecas, udah kepake colokannya. Paling nanti istirahat dulu, berhenti sambil ngecas, baru jalan lagi buat nge-record lagi. Itu juga ya, susahnya gitu juga ya. Nah, kalau kamera handphone ya begitu, beda asa dengan action cam. Kalau action cam bisa gonta-ganti baterai, kita copot, kita sedain aja baterainya 2 biji apa berapa biji gitu kan, oke. Kalau habis copot, pasang, jalan lagi, lanjut lagi. Tapi kalau kamera handphone ya begini, apalagi micnya mic kabel. Tapi kalau kamera handphone micnya mic headset bluetooth ya selesai sih urusannya, bisa sambil cas power bank. Beli power bank dulu sih. Kemarin tuh promo 55 Topet murah tuh, power bank murah ya, karena ada diskon dari aplikasi Topetnya juga ya. Saya nggak beli tuh, masih mikir-mikir, lumayan juga sih harganya 380.000. Nah sekarang hari ini tanggal 8 saya cek apa dari kemarin udah 4,5 harganya, udah naik. Kemarin 480-an, 490 lah tanggapnya. Sekarang udah 380, 390. Sekarang udah 4,5, udah beda 60.000. Lumayan guys, 60.000 tuh bedanya. Nyesel juga. Paling nanti aja kali ya beli power bank ya, bulan 6 jadinya kan, siapa tahu murah. Pokoknya kita pas promo-promo aja guys belinya. Yang penting udah ada di keranjang, kita pantau aja harganya tuh di keranjang tuh, lagi turun apa enggak, lagi berubah enggak, lagi promo enggak. Kalau lagi berubah udah tinggal check out. Yang penting kita keranjangin aja dulu atau di wishlistin. Nah, udah sampai Alam Sutra guys. Ini tes stabilisasi videonya ya, di kecepatan 70-an nih. 70 hasil videonya begini. Jalanannya nggak rata loh ini, soalnya jalanannya cor-coran gitu nih, belum diaspal loh, dari dulu nggak diaspal ini jalanan Alam Sutra. Nanti kalau kita ketemu aspal nanti pas di jalan utama tuh yang arah ke BSD baru ketemu aspal. Ini getarannya lumayan ini, cuman untuk di kamera mudah-mudahan bagus ya, stabil gitu. Ini ada aspal sedikit doang tuh, secuil doang aspalnya. Nah udah nggak ada lagi. Motor cakep juga nih coy, tuh F1. Iya bener F1 ZR. Ini lagi nih mobil nih, aduh. F1 apa Fos1 sih nyebutnya saya. F1 ZR, Fos1 ZR. Mana tadi tuh motor yang ngebul? Udah jauh. Beda 2 tak lah.
ini ada aspal di sini nih. Ternyata udah ada aspal lagi guys di Living World, Mall Living World. Nih udah nyampe di Bundaran Alam Sutra. Waduh, udah jam segitu, Ces. Telat kita. Ini kecepatan berapa nih kayaknya? Kecepatan 90-an lah. 95 kecepek. Telat kita guys gara-gara nge-record video. Ngantar anak juga sih tadi, kita ngantar anak dulu ya. Pas ngantar anak kita nggak record, soalnya anak kita di depan kita kena kepalanya dia, makanya kita nggak record. Itu tadi ngantar anak dulu, ngantar anak sekolah. Dan ini kalau malam hari ya, gimana hasilnya tuh. Inilah kenapa kalau kamera handphone tuh buat motovlog ya masih oke lah kalau belum punya action cam. Soalnya tadinya saya mau bela-belain tuh beli action cam yang sejutaan, tapi pas ngelihat review-review orang kalau malam hari tuh, waduh, gelap. Sekalipun ada yang terang, noise-nya parah malam hari ya. Nah ini kita pakai HP jadul aja, HP yang udah berumur 5 tahun, layarnya udah garis-garis, yang penting masih berfungsi. Kita pakai aja sampai rusak ya. Soalnya kalau HP udah garis-garis itu ganti LCD-nya lumayan, dijual juga sakit hati. Mending dipakai sampai rusak aja ya guys ya. Gimana guys kalau malam hari ini hasilnya? Lebih enakan ini atau action cam yang sejutaan nih kalau yang malam hari? Ini untuk settingannya masih sama ya kayak tadi ya, di Full HD 30 fps atau 1080p 30 fps ya. Ini hasilnya seperti ini nih. Ya kalau 30 fps itu ya sama 60 fps beda di frame rate-nya aja. Kalau yang 60 lebih halus aja ngelihatnya. Kalau malam-malam jalanannya begini tuh. Pas ini nanti pas kita touring, soalnya berangkatnya pas malam, kurang lebih ya kayak begini hasilnya tuh. Nih biar kata lampu murah nih CR7 tuh, hasilnya bagus guys tuh, lampu jauh, lampu deket sih oke tuh. Kalau nggak pakai ini nih, kalau kita nyalain lagi tuh enak bener, murah, plug and play. Ini kalau lampu jauhnya tuh gurih, ya nggak? Nice. Tapi kalau untuk di jalanan begini ya kita pakai lampu deket aja guys ya. Bijak lah, menggunakan lampu jauh tuh harus bijak. Soalnya sering banget tuh orang-orang motornya pakai lampu jauh terus ya, silau kita ngelihatnya juga. Orangnya nggak paham atau emang masa bodoh sih orang-orang pakai lampu jauh terus-terusan tuh.
curhat aja dulu guys. Ya intinya sih pesannya gitu aja ya. Jangan nyalain lampu jauh terus-terusan, kasihan orang lain. Ya kurang lebih hasilnya begini. Dengan kamera HP yang modalnya cuman beli body chest strap, yang bundling mic aja ya, jangan bundling karet. Ada tuh satu lagi bundlingnya, bundling karet buat pengaman si HP-nya ada. Oke, segitu aja guys untuk videonya. Mohon dukungannya, subscribe, like, komen dan lain-lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.